Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kitabu hamdillah ta'ala wa syukrihi ay hadza kitabu hamdillah ta'ala wa syukrihi. Ini kita masalah hamdulillah, memuji Allah, dan syukrihi, bersyukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik masalah keutamaannya dan yang lain-lainnya. Kalau Allah ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfuruni. Kalau Allah ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah, fazkuruni, ingatlah oleh kalian akan azkurkum, niscaya aku ingat akan kalian. Washkuruni, bersyukurlah kalian terhadapku. Wala takfuruni, janganlah kalian kufur terhadapku. Ada beberapa pahaman daripada ayat ini. Yang pertama, fazkuruni, berzikirlah oleh kalian akan aku. Allah memerintah. Karena uzkur itu fi'il amar. Fi'il amar dipakaikan untuk jama' muzakkar muannas. Dari fi'il madi zakara yazkuru zikran, bahwa zakirun wa zaka mazkurun uzkur. Uzkur, uzkura, uzkuru, mi tambahan nunnya wiqayah, ya-nya damirun mutakallimun wahdah mansubun, damirun muttasilun mansubun maf'ulun bih. Nah, berarti uzkuruni ini adalah fi'il amar yang ketiga. Uzkur, uzkura, uzkuru dipakaikan untuk jama' muzakkar muhattab. Berarti semuanya. Siapa yang amar, yang menyuruh siapa? Allah. Allah. Yang disuruh berzikir itu adalah kita. Barang yang disuruh adalah zikir. Nah, berarti zikir itu adalah wajib. Zikir itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ini fi'il amar, perintah dari Allah. Ya masalahnya zikir namanya punya zikir wajib. Ingat Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Dari inilah sholat lahir penjabaran, lahirlah penguraian tentang zikir itu. Allah menyuruh kita berzikir ini mengingat aku, mengingat napa, caranya kayak apa, disinilah. Lalu ada orang yang panjang. Allah menyuruh berzikir, fazkuruni, ingatlah oleh kalian lawan aku. Berarti berzikir, ya kan? Lalu zikir itu ada dua macam simpulnya. Ada zikrul mahdi, ada zikru ghairil mahdi namanya. Ada zikir yang berupa bentuk zikir tolib,
atau ritual. Itu orang berzikir la ilaha illallah, Allah Allah, ho ho ho, itu zikir ngarannya zikrul mahdi. Kita ini disuruh Allah, ya disuruh zikir. Ada zikir ngarannya zikru gairil mahdi, zikir yang bukan sifatnya bukan ritual, tapi itu zikir. Apa? Orang musyahadah itu zikir, orang muraqabah zikir, orang ma'itibar itu zikir, dan yang lain-lainnya. Cuma ngarannya zikir bukan ritual, bukan tolim zikir, bukan kegiatan zikir. Orang bertasbih lawan Allah zikir, orang membaca Quran zikir. Fazkuruni, amar. Azkurkum, jawabul amri. Nah, dalam nahwu ngarannya jawabul amri, jawab amar. Jawab perintah, hei hambaku, berzikirlah kalian lawan aku, azkurkum, niscaya aku ingat akan kalian. Pahamannya soleh, pahamannya ini jawabul amri, paham gitu, soleh, amri. Jawabul amri itu kayak itu nggak? Arti jawabul amri. Seandainya ikam bertakun di internet, blok takun langsung keluar, blok takun langsung keluar. Apa ngarannya? Otomatis. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian akan daku, niscaya aku ingat lawan kalian. Otomatis saja ya. Bila orang beringat lawan Allah, bari Tuhan ingat lawan kita. Paham? Ya. Pahamannya kayak ini. Sejauh mana derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang jawabannya. Yaitu sejauh mana engkau ingat lawan Allah. Karena ketika engkau ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kepadamu. Kalau engkau ingat Allah sepanjang waktu, maka Allah pun ingat kepadamu sepanjang waktu. Orang jangan merasa martabat tinggi di sisi Allah, tapi ternyata lalai lawan Allah. Aneh. Kenapa? Karena ketika dia lalai lawan Allah, Allah pun lalai. Hanya agama ingatan ingat. Tapi ada maknanya lah. Berarti Tuhan bisa lalai kata dia. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di dalam kitab Sirrul Asrar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, barometer ukuran apakah kita ini ada kedudukan di sisi Allah atau baik diri kita ataupun orang lain, tapi kita dirinya. Kalau kita kada ini, berarti kita kada apa-apanya di sisi Allah. Ini satu ukurannya, sejauh mana ingatmu kepada Allah. Ukuran. Yang kedua, sejauh mana iqbalmu
berhadapmu kepada Allah. Dua, tiga, sejauh mana i'rad hatimu dari dunia. Sejauh mana i'rad hatimu, berpalingnya hatimu dari dunia. Kalau ini ada, berarti seseorang ada martabat di sisi Allah. Nah, jadi masalah ini zikirnya, iqbalnya, i'rabnya kada kawa dina diukur lawan kita. Makanya kita ada martabat di sisi Allah. Paham ya? Orang gini, mohon maaf kalau gampang sulai, biar jangan setahun sekali naik haji, setahun sekali naik haji, 5 kali umrah, ada lainnya wali mundur. Kadang-kadang lihat ukurannya sejauh mana hatinya i'rad dari dunia. 100 kali naik haji, tapi ada hubud dunia, tidak ada apa-apanya dalam pandangan Allah. Kada ada nilainya ini orang di sisi Allah. Kenapa? Karena seandainya dunia itu ada nilainya sehalar semut, Allah tidak akan memberikan dunia ini kepada orang kafir. Artinya dunia ini kada ada nilainya sama sekali. Kenapa? Dirimu, hatimu menganggap dunia itu bernilai. Ini yang harus kita latih, sobat. I'rad, berpaling hati dari dunia. Jangan mikirkan amplop terus. Jangan mikirkan amplop. Belajar hati ini iqbal, ingat lawan Allah, i'rad dari dunia. Karena inilah iyanya. Nang soberataan ini kata Imam Al-Ghazali, taruhlah itu hanya wasilah. Ini hanya jembatan untuk mencapai ke sini. "20 tahun kita kemarin ngaji, 20 tahun setiap tahun naik haji, tidak ada artinya kalau hatimu masih hubud dunia. Kalau dirimu belum iqbal Allah biqalbihi wa qalibihi, dengan hati dan jasadnya, berarti menghadap Allah. Nah, artinya apa? Jelas kesimpulannya, zikir itu hukumnya wajib. Ketika kita zikir, ingat lawan Allah, Allah ingat lawan kita. Mun Allah ingat lawan kita, sudah beres ya lagi kita. Paham? Mun Allah tuh ingat lawan kita, beres. Sudah ada kali. Kenapa? Satu jawaban dulu. Satu jawabannya hadis kursi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ana jalisun inda man zakaran. Itu jawabannya. Ana jalisun inda man zakarani. Aku pasti jalis. Tapi jalis itu bukan duduk, menolong, membantu ini dan itu ketika orang ingat lawan aku. Paham? Ketika kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ketika Allah ingat lawan kita, Allah menolongi kita, Allah membantu kita, Allah merahmati kita, Allah segala-galanya. Allah berfirman, ana jalisun
indaman jakarani, aku jalis. Lalu ditafsiri, tafsir itu menolong, membantu ini dan itu ketika orang itu ingat lawan aku. Inilah fazkuruni azkurkum. Azkurkum bin nasri, azkurkum bil faraj, azkurkum bi tafsir ando gini riayat fazkurullah inda syiddah. Ingatlah kalian lawan Allah ketika kesusahan. Allah uzkurni ay azkurukum bil faraj. Ingatlah kalian ketika sempit rezeki, maka Allah akan pasti mengingat denganmu dengan keluasan rezeki dan seterusnya. Nah, menarik tafsiran ini soalnya penjelasan fazkuruni azkurkum bin nasri azkurkum bil syarri azkurkum bil farah azkurkum bin nasri azkurkum bil rahmah dan seterusnya. Ini ada dalam kitab Al-Ghunyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, di situ jangan ngarang ustaznya. Sudah lawas aku mutolaah gitu deh. Permasalahannya dia salah tafsir. Benar orang wali itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala nama Allah, tapi hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu, tidak diberitahu kepada orang lain. Jangan ditafsiri. Yang tahu nama roh itu adalah Al-Ghaus, lalu Al-Ghaus nang lain pada Al-Ghaus kadang tahunya bodoh, datang di mana tafsirnya. Lalu nang lain ini kemudian Al-Ghausnya mahampur nama roh, bodoh. Itu rahasia Allah, tidak mudah untuk mendapatkan rahasia itu. Orang tidak bisa memesan nama roh. Kaidah mana dalam tasawuf, dalam ilmu ma'rifat orang bisa memesan nama roh lawan Al-Ghaus dan ada. Itu hasil daripada ma'rifatnya dibuka oleh Allah menjadi rahasia bagi dirinya lawan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memberitahu kepada orang lain. Nah, sehingga nama-nama itu di antara wali itu kada sama. Si wali ini kada juga tukar nama. Nama ikam siapa? Nama ikam tidak. Itu bagian kehidupan rahasia wali. Apa hukumnya? Kada apa-apa. Dia mengetahui nama itu tidak hukumnya. Urgensinya, itu bahasa orang pintar ini. Bahasa kita faedahnya nampak banyak, bukan tanpa faedah. Hanya orang yang mengerti dengan dunia ini, dan ini dunia rahasia. Karena nama roh itu dipesan. Katakan, dan tidak pesan nama roh yang sekali keluar, roh nama rohnya dua, kan mau perintah dia. Mau orang titelnya apa tuh jadi masalah, mau profesor, mau dokter, mau jadi masalah itu. Kebenaran tidak selalu lahir dari orang yang pintar, orang yang bertitel. Ya, orang bertitel itu selalu benar, lalu orang pesantren yang ada bertitel itu kada selalu benar. Lah, hati-hatilah. Mulai, tapi sudah mulai redup misalnya, tapi belum bertobat. Hati-hati. Sudah kita bahas kalau Al-Ghaus, tetapi mana Al-Ghaus? Allah Akbar. Kitab Al-Ghunyah. Ada kitab ini mana? Ada kitab ini.
Karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sudah sekian lama aku berilmu tolak gitu. Kitab ini berian Tuan Guru Besar seangkatan dengan Syekh Salman Mulia. Coba kita lihat Fazkuruni, kitab zikir. Fazkuruni. Dikiranya orang hanya mau isi dunia. Allah Akbar. Orang ulama-ulama dulu sudah. Nah jelas ada di sini. Pokoknya kita Fazkuruni azkurkum, Fazkuruni azkurkum. Fazkuruna inda syiddah, azkurkum bil farj. Fazkuruna inda daik, azkurkum bil, atau dan seterusnya lah. Pokoknya ini dibahas kita. Nah pasti orang apabila ingat Allah, Allah pasti ingat lawannya. Ketika Allah ingat lawannya, dijawab oleh Allah, ana jalisun inda man zakarani. Aku menolong orang yang ingat ketika ingat lawan aku. Bisa. Artinya hidup ini pilihnya hendak selalu ditolong Allah, selalu ini dan itu. Ingatlah lawan Allah, jangan lupa lawan Allah. Nah tinggal cara mengingatnya aja. Tinggal cara mengingatnya aja. Mengingat Allah itu alatnya banyak. Alatnya ada kali ini. Alat mengingat Allah itu muntung, otak, hati. Muntung, otak, hati. Alatnya. Bila lawan muntung, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Bila ini lawan hati, bisa muntung lawan hati, bisa hati berzikir, bisa hati muraqabah, bisa hati ini dan itu. Bisa mengingat Allah itu lawan otak, lawan akal, ngarannya tafakkur. Nah, ganal-ganal ini bujur-bujur belajar Fazkuruni azkurkum. Oh, kada perlu lagi digagahani, kada perlu lagi. Azkuruni, Fazkuruni, azkurkum. Beres. Ujar orang Bali, hidup pokoknya asal ingat Allah, beres. Itu simpel namanya. Oh ya, asal ingat lawan Allah, semuanya beres. Maka ya penjabarannya ini nang luas ya. Luas. Washkuru li wa la takfuruni. Washkuru li. Bersyukurlah kalian li kepadaku. Wala takfuruni. Janganlah kalian kufur lawan aku. Pahami? Perintah kan salah? Jelas salah. Amar lagi kalau amar lagi syakara yaskuru syukran bahwa
syakirun wa dzaka mashkurun ushkur. Ushkur. Ushkur ushkura ushkur. Perintah. Berarti syukur itu hukumnya wajib. Berarti kalau syukur itu hubungannya lawan nikmat. Nikmat itu ada dua macam. Ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Ada nikmat yang sifatnya hissiyah, jadi materi. Materi namanya benda hissiyah. Nikmatnya tuh berupa benda, duit benda ada. Benda. Ya Allah, makanan benda. Sepeda motor benda. Rumah benda. Baju benda. Pokoknya apapun yang disebut dengan materi sifatnya benda itu dalam bahasa Arabnya hissiyah. Nikmat Allah. Ada yang bersifat maknawiyah. Sifatnya makna. Kada kawa diraba, kada benda, diraba kada kawa. Contoh iman. Iman ada bedanya. Hah? Ada imannya bendanya. Berarti apa? Makna. Islam memang ada bendanya. Ada. Orang ngomong Arab dulu ngaran Islam. Nah, ini sifatnya. Sifat. Ada kata Islam itu ada. Bendanya ada. Nang ada ini aja ajaran. Paham? Islam itu ada benda. Lalu sifatnya maknawi. Sabar itu maknawi. Syukur maknawi. Nyaman itu adalah apa? Nyaman ada. Di mana nyaman? Ada bendanya lah nyaman. Kan makan badai nyaman ya. Ada bendanya lah nyaman. Apa? Bendanya mana? Wadai. Itu wadai. Nyaman lain wadai. Nyaman itu ada bendanya. Ada bendanya lah. Kamu makan gangan, nyaman? Nyaman. Ada benda nyaman tuh lah. Nyaman tuh ada bendanya. Kada. Habis sampai nyaman tuh rasa. Berarti kada ada bendanya. Ngarannya mana? Liur nyaman, hati nyaman, pikiran nyaman, itu maknawi. Nah, seluruh nikmat hissiyah maknawiyah kada nanti lalu dibahasakan bahasa lain, zahiran wa batinan. Bahasa lain itu. Nikmat itu ada nikmat zahir, nikmat nang nyata. Nikmat nang kawadiraba, nikmat nang benda, itu zahiran. Wa batinan, dan nikmat yang batin. Batin artinya di dalam, tersembunyi. Kada kawa dilihat, kada kawa diraba, karena kada beban benda. Lalu disebutlah nikmat batin. Itu bahasa lain. Nah, pemberitaan nikmat ini wajib bersyukur. Bersyukur. Ya Allah, kawalah kita menghitungi nikmat Allah. Betapa dulu rambutnya nikmat lawan nikmat. Apa nikmatnya rambut?
berarti nikmat zahir. Ngaran lain hissiyah. Kalina nikmat lah. Oh ada nikmat seawakan kita nih nikmat Allah. Jadi berawal nikmat itu berawal dari satu kata, yaitu wujud. Itu berawal itu dulu. Nikmat itu semuanya awalnya adalah wujud. Kalau nggak ada wujud, nggak ada nikmat yang lain. Maka nikmatul wujud itu adalah nikmat yang terbesar. Dari nikmatul wujud inilah ada nikmat yang lain. Paham? Keberadaan kita ini sudah nikmat kan? Nah kemudian ditambahi pulang kita ini ada nih nikmat Allah. Telinga sempurna, kepala bagus, rambut Michael Mayang juga rambut. Allah, sahabat ya Allah. Ini hanya nikmat di awal kita. Berawal dari nikmatul wujud. Nah, sekarang wajiblah bersyukur. Wajiblah. Maka nikmatnya adalah terus. Berarti kita selalu syukur. Nang lain-lain ini mengiring aja. Duit, pakaian ini setelah ini. Baju kada artinya mun awak bekoringan. Kau itu mau baju lah keren. Dia agak awak betelan hibak sang kaki seawakan. Kau itu mau baju lah. Napa artinya baju larang? Semua berasal dari diri kita. Setelah nikmatul wujud, nikmat ada, lalu ada nikmatul badan. Nikmat tubuh di dalam tubuh kita. Hanya mengiring nikmat buah, nikmat pakaian, nikmat rumah, kendaraan. Aduh, ya Allah. Apa kesimpulannya? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menyudahinya, kada akan pernah bisa menginggatinya, kada pernah habis nikmat Tuhan. Maka wajiblah bersyukur. Ya washkuruni wala takfur. Berarti namaran syukur ini bukan masalah berduit kada berduit. Allah, sholat. Masalah syukur itu bukan masalah berbini kada berbini. Ikauna berbinilah, alhamdulillah aku belum berbini. Mau dikau syukur, aku sih ikut nikmat Allah, cuma belum dapat tambahan nikmat itu aja. Kalau hidup susah, alhamdulillah. Aku udah sugih alhamdulillah. Ini saya ikut nikmat Allah. Coba mati kamu, olah. Dia nenek matul wujud ini sudah singgah nalar, kamu. Orang kadang lupa dengan nikmatul wujud, lupa dengan nikmat diri di dalam dirinya sendiri karena memandang nikmat itu di luar diri, duit, pakaian, rumah, kendaraan itu di luar. Wafi ampusikum aja, dalam dirimu itu penuh dengan nikmat Allah yang kamu tidak pernah bisa menghinggakan, membatasi nikmat Allah Ta'ala itu. Berarti syukur kan? Nah yuk, kaulah syukur ditinggal. Nah kau itu sabar ditinggal. Kenapa? Kenapa? Bila ada syukur, sabar kada ada. Paham Ben? Kenapa? Sabar lawan syukur kada mau tak kumpul. Iyalah. Mun ada sabar, syukur kada ada. Bila ada syukur, sabar kada ada. Nah
ika hendak menunggui sabar kan hendak mengingun syukur kan. Keduanya aja kada kawa, itu keduanya kada kawa. Aku sabar syukur ya bila. Paham deh? Mun kita nih melihat nikmat Allah Ta'ala terus syukurlah. Nah sekarang nikmat Tuhan tuh ada hentinya lah lawan kita. Ada pernah henti nikmat. Berarti syukur. Lalu orang syukur ini disebut syakir. Begitu dia bersyukur, lalu syukur itu nikmat lah. Kita nih kawa mensyukuri nikmat Allah, kawa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala itu nikmat lah. Nikmat. Berarti syukur lagi. Syukur pula berarti kada pernah habisnya. Ngarannya al-ajzu anil idrakun. Itu bahasa kaidah. Orang bila kada kawa mencapai puncaknya, iam sudah. Al-ajzu anil idrakun. Lemah daripada memperdapati yang sesungguhnya, itu sudah sebenarnya dapatnya. Kita sebenarnya kadang kawa dapat syukur gitu. Kenapa? Kadang kawa. Begitu kita syukur, kawa bersyukur kawa bersyukur ini nikmat Allah lagi lah. Nikmat Allah, bersyukur lagi. Kawa lagi disyukur lah. Kadang kawa ini ngarannya bila orang yang kaya ini berpandangan lalu disebut syakur. Pahamlah. Bila orang riai dapat nikmat, melihat nikmat, alhamdulillah, ini hanya syakir. Dia lupa dengan nikmat lain bahwa inya kau bersyukur itu adalah nikmat Allah juga. Padahal ingat ya, makanya syakir. Ketika dia bersyukur dari nikmat syukur, itu disebut syakur. Tapi dijawab Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Wa qalilun, sedikit ja, min ibadiyah, dari hambaku asyakur, yang syakur. Orang kawannya syakir, tapi syakur kenapa? Alih kamu. Orang terbimbing ngarannya, terbimbing dari nikmat, kada lagi melihat mun'im. Kita ini hanya melihat nikmat, lalu syukur, kada melihat mun'im. Nang memberi nikmat, ternyata ini nikmat. Wah, ada aku kira aku itu hidupnya tidak mau bersyukur. Mana dia sakit banget hidup baru bersyukur. Iya, baik kamu tak bahaya mana dari itu. Padahal ada salah kan? Syukur aja. Enggak, aku udah kau bersyukur hidupnya. Anak awal di mana bersyukur? Kenapa? Karena kawan deh. Kenapa? Al-ajzu, pahamlah. Al-ajzu anil idraki. Kada kawa memperdapati syukur itu sendiri. Ini syukur, ini mau disyukuri syukur. Kada kawa mensyukuri nikmat ini nikmat pulang. Apabila syukuri, syukuri pulang ya. Namun syukuri nikmat pulang, syukuri pulang ya. Apabila tuntungnya, paham kan? Apabila tuntungnya, kada buka tuntungan, namun kada buka tuntungan itu berarti kada kawa, berarti kada kawa bersyukur. Baik kamu sakit hidup aja, sakit itu. Mana boleh ya? Tenang aja. Kita belum makamnya tenang. Ini mesti belum makamnya. Makam dalam pemahaman.
bertahu juga makam pemahamannya karena ujungnya itu yaitu tadi al ajzu anil idrakun. Paham gak? Nah, habis wala takfuruni, janganlah kalian kufur. Jangan lupa. Mama ada hidup nak ada nikmat diri, nikmat berataan ya Allah ya karim. Habis ini kamu ini dikupas ya Allah. Barak saja mulut. Habis waqala ta'ala la in syakartum la azidannakum ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam.